Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Anggraini dari kelas Teknik Perminyakan C. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi gerak peluru F1 laporan praktikum fisika dasar 1. Yang pertama, abstrak. Tujuan dari praktikum ini untuk memenuhi dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, serta memahami hubungan-hubungan waktu, kecepatan awal, dan kondisi awal. Gerak parabola adalah gerak proyektil peluru. Gerak peluru adalah suatu gerak dengan percepatan konstan G yang arahnya ke pusat bumi dan tidak ada komponen percepatan arah horizontal. Gerak parabola ada dua, pada arah vertikal Y dan gerak pada arah horizontal atau X. Gerak seperti ini dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya separuhnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jarak tempuh dan tinggi. Gerak peluru membutuhkan proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X, gerak bola merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. GLB sendiri merupakan gerak pada bidang lurus yang tidak dipengaruhi percepatan, sehingga kecepatannya konstan pada jarak berapapun. Sedangkan pada sumbu Y, gerak benda diklarifikasikan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada GLBB, benda memiliki percepatan tetap dan gerak dalam suatu garis lurus, sehingga kecepatan berubah-ubah secara teratur. 1.2 Tujuan. 1. Memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. 2. Memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. 3. Memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. 1.3 Permasalahan. 1. Bagaimana cara memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. 2. Bagaimana hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. 3. Bagaimana hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Bab 2. Dasar teori. 2.1 Rangkaian gerak peluru. Gerak parabola merupakan suatu gerak yang lintasannya terbentuk parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Gerak peluru adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Lintasan yang melengkung ini disebabkan adanya perpaduan antara GLB dan GLBB. Berikut ini adalah contoh gambar dari gerak peluru sebuah benda yang diberi kecepatan awal. Jika bola dilemparkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi, maka kecepatannya dapat diproyeksikan ke arah mendatar atau sumbu X dan arah vertikal atau sumbu Y. Pada arah horizontal, sumbu X sama dengan AX sama dengan 0, komponen kecepatan horizontalnya Fx selalu konstan dalam selang waktu B. Maka kecepatan awal secara horizontal V0x sama dengan V0 cos θ. Kecepatan horizontal dalam waktu T adalah Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos θ. Jarak horizontal yang ditempuh dalam waktu T, X sama dengan V0t sama dengan V0 cos θt. Pada arah vertikal atau sumbu Y, gerak benda mengalami perlambatan, atau AY sama dengan min G sama dengan min 9,81 meter per second kuadrat. Komponen kecepatan vertikalnya Vy selalu berubah dalam selang waktu T, maka kecepatan vertikal V0 sama dengan V0 sin kali θ. Kecepatan vertikal dalam waktu T adalah Vy sama dengan V0 sin θ dikurang G dikali T. Jarak vertikal yang ditempuh dalam waktu T, Y sama dengan V0 sin dikali T dikurang setengah dikali GT kuadrat. Pada titik tertinggi atau Ymax, kecepatan benda hanya pada arah horizontal saja, sedangkan kecepatan vertikal akan 0. Sehingga persamaan kecepatan pada titik tertinggi adalah VA sama dengan Vx, Vy sama dengan 0. Waktu yang diperlukan untuk mencapai posisi tertinggi adalah Vy sama dengan V0 sin B min dikurang GT, 0 sama dengan V0 sin dikurang GT, GT sama dengan V0 sin kali θ, dan Tmax sama dengan V0 dikali sin θ per G. Ketinggian maksimum yang bisa dicapai Ymax sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 θ per 2G. Pada titik terjauh, maka ketinggian benda yaitu Y0. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh adalah T terjauh sama dengan 2 dikali V0 dikali sin θ per G. Dan jangkauan terjauh yang dapat dicapai adalah X terjauh sama dengan V0 2 sin 2 θ per G. Lalu selanjutnya adalah bab 3 metodologi. 3.1 Flowchart. Buka simulasi PET Projectile Motion Simulation, klik Lab, lalu gunakan simulasi secara bebas, atur kondisi awal, beberapa nilai besaran sesuai instruksi, atur kecepatan awal masing-masing kelipatan 5 meter per second untuk setiap kecepatan awal tembak meriam, dan arahkan alat ukur pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan.
Lalu cari data dan buat grafik berdasarkan nilai. 3.2 alat. Yang pertama simulasi pad, yang kedua laptop. 3.3 prosedur kerja. Pertama, buka link pad projectile motion simulation. Kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar lab. 3. Gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. 4. Atur kondisi awal atau beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar. Sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. 5. Untuk kecepatan awal, atur masing-masing kelipatan 5 meter per second untuk setiap kecepatan awal. Tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Keenam, catat data yang Anda peroleh pada tabel 1. 7. Dengan menggunakan Microsoft Office Excel, buat grafik FI sampai R berdasarkan nilai tabel 1. 3.4 Pengolahan data. Data yang pertama dengan V0 sama dengan 10 sampai 30, dengan penambahan 2, dengan sudut sama dengan 47 derajat, diameter 0,30 dan massa sama dengan 16 kg. Data yang kedua yaitu dengan massa sama dengan 1,10 dengan penambahan 1, dengan diameter 0,30 dengan kecepatan awal 18, dan data ketiga dengan diameter 0,10 sampai 0,20 dengan penambahan 0,1 dengan massa 16 kg, V0 18 meter per second. Lalu dengan rumus teori sama dengan T sama dengan 2 sin theta per G, lalu R sama dengan sin 2 theta per G. Lalu rumus error yaitu rumus teori dikurang rumus gradien per rumus gradien. Lalu selanjutnya kita mencobanya pada alat simulasi pad, yaitu projectile motion dengan V0 10, lalu massa 16, diameter 0,30, lalu kita tembakkan dengan sudut 47 derajat. Lalu kita cari datanya dengan menggunakan ini. Lalu kita catat time dan range-nya. Lalu ini pada data pertama. Selanjutnya pada data kedua yaitu dengan penambahan massa 2 yaitu dari massa 1 dengan V0 18 dan diameter 0,30, sudut 47 derajat, lalu kita tembakkan, lalu kita catat di ujungnya, dan lalu kita catat juga time dan range-nya. Ini pada data kedua. Lalu selanjutnya untuk data ketiga, yaitu dengan massa 16 dengan diameter 0,10 dengan penambahan 1 dengan V0 18 dan sudut 47 derajat. Lalu kita tembakkan, lalu kita catat waktunya, lalu kita catat ini. Setelah kita melakukan percobaan dengan simulasi pad dengan ketiga data tadi, lalu kita menghitungnya dengan mencatat data-data tersebut di tabel. Selanjutnya setelah kita melakukan analisa data dengan menggunakan simulasi pad, pada bab 4 analisa data dan pembahasan, yaitu yang pertama kita dapatkan tabel hubungan antara kecepatan awal dengan waktu dan jarak, lalu tabel 2 hubungan antara massa dengan waktu dan jarak, tabel 3 hubungan antara diameter dengan waktu dan jarak, tabel 4 regresi V0 terhadap T, lalu tabel kelima regresi V0 kuadrat terhadap R. Lalu grafik 1 yaitu hubungan antara V0 dengan T, grafik 2 hubungan V0 kuadrat dengan R, grafik 3 hubungan antara V0 terhadap R, grafik 4 hubungan massa terhadap T, grafik 5 hubungan massa terhadap R, grafik 6 hubungan diameter terhadap T, lalu grafik 7 hubungan R terhadap D. Lalu kita melakukan perhitungan pada 4.2, yang pertama dengan penyelesaian regresi linear terhadap V0, yang lalu kita ketemui A1-nya sama dengan 0,1489, lalu dengan rumus teori yaitu 2 sin theta per G, lalu kita dapatkan hasilnya 0,1491. Lalu kita menghitung errornya dengan rumus teori dikurang rumus gradien per gradien, lalu kita masukkan nilainya, lalu kita ketemu hasilnya 0,0013%. Lalu selanjutnya kita menghitung juga regresi linear terhadap V0 kuadrat,
kita temukan A1-nya sama dengan 0,1016, lalu A0 sama dengan 0,0004, dan selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus teori yaitu sin 2 theta per G, dan kita dapatkan hasilnya 0,1012. Lalu kita menghitung error dengan rumus yang sama dan menghasilkan 0,0039%. 3.4 Pembahasan. Dari data-data yang telah kita cari dan temui, lalu kita menganalisisnya melalui grafik serta perhitungan. Dan grafik sendiri terdapat 7 grafik, yaitu grafik hubungan V0 terhadap T, V0 kuadrat terhadap R, V0 terhadap R, M terhadap T, M terhadap R, D terhadap T, dan R terhadap D. Setelah kita perhatikan bahwa ketujuh grafik ini semua berbanding lurus. Pada grafik hubungan antara V0 terhadap T, V0 kuadrat terhadap R, V0 terhadap R, bahwa telah membuktikan gerak peluru itu diberi kecepatan awal dan bergerak sejauh lintasan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi atau jaraknya. Sedangkan pada grafik M terhadap T, M terhadap R, D terhadap T, dan R terhadap D, bahwa pengaruh massa dan diameter diabaikan atau tidak berubah. Selanjutnya pada perhitungan regresi linear, rumus teori dan error saya peroleh. Yang pertama terhadap V0 dengan gradien A1 sama dengan 0,1489x, dan rumus teori 0,1491, lalu dengan error 0,0013% menunjukkan bahwa selisih perhitungan antara rumus gradien dengan rumus teori adalah 0,0013%. Lalu terhadap V0 kuadrat dengan gradien A1 sama dengan 0,1016, lalu dengan rumus teori 0,1012, lalu kita dapatkan errornya 0,0039%, menunjukkan selisih perhitungan antara gradien dengan rumus teori adalah 0,0039%. Sehingga data-data di atas bahwa ketika kecepatan awal dan nilai jangkauan berubah, maka akan berbeda juga nilainya. Semakin besar nilai kecepatan awal, makin besar juga waktu dan jaraknya. Lalu bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa gerak peluru atau gerak projektil ini terjadi jika suatu objek ditembakkan di medan gravitasi bumi dengan kecepatan tertentu dan membentuk sudut A terhadap arah horizontal atau sudut elevasi. Maka objek mendapat percepatan searah dengan medan gravitasi bumi. Jarak tempuh peluru yang jatuh dipengaruhi oleh besarnya kecepatan awal atau V0. Semakin besar V0 dan waktu, maka juga akan semakin jatuh atau besar, dan semakin tinggi posisi awal benda, semakin lama waktu benda untuk sampai di tanah. 5.2 Saran. Diharapkan praktikum membutuhkan beberapa kali percobaan dengan berbagai data agar membuat kita semakin mengerti dan paham dengan rangkaian gerak peluru ini, serta dapat melakukan percobaan sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.